selamat pagi Bu Yoga. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Periode Musik Barat Zaman Romantik. Anggota-anggota kelompok kami yaitu yang pertama Felicia Chin, yang kedua Stefani Aurelia Wijaya, yang ketiga Novena Angelika Benisa, yang keempat Marviani Solvita Angela, yang kelima Engsi Ratnasari. Zaman romantik dalam sejarah musik barat berlangsung dari sekitar awal 1800-an sampai dengan dekade pertama abad ke-20. Zaman ini berlangsung sesudah zaman klasik dan sebelum zaman modern. Musik zaman romantik dikaitkan dengan gerakan romantik pada sastra, seni, dan filsafat, walaupun pembatasan zaman yang digunakan dalam musikologi sekarang sangat berbeda dari pembatasan zaman ini dalam seni yang lain, yaitu 1780 sampai dengan 1840-an. Ciri musik zaman romantik adalah sebagai berikut. Pertama, tidak sedikit bentuk komposisi yang bersifat miniatur, yang singkat dan pendek. Dimainkan hanya di dalam ruang kecil, walau ada juga monumental yang panjang, dan dimainkan di pentas oleh jumlah besar pemain musik atau penyanyi. Kedua, harmoninya lebih variatif dan mulai meninggalkan ilmu harmoni klasik. Ketiga, melodi bersifat liris dan dominan di dalam komposisi. Keempat, ritme cenderung lebih bervariasi dan kompleks. Kelima, warna suara lebih kaya variasi dan lebih ekspresif. Keenam, jangkauan nada, dinamika, dan tempo semakin luas. 7. Lebih menyerahkan kealamian pada alam dan sekitarnya. 8. Terinspirasi masa lalu, khususnya zaman Middle Ages. 9. Karya seni tiada batas. 10. Perhatian baru diberikan kepada identitas nasional. 11. Penekanan pada subjektivitisme ekstrim. 12. Minat yang tinggi atas autobiografi. 13. Kebebasan lebih dalam bentuk musik dan ekspresi emosi serta imajinasi dari komposer. 14. Ukuran dari orkestra yang menjadi semakin besar. Tokoh-tokoh zaman romantik. Ludwig van Beethoven dari tahun 1770 sampai 1827. Dinamai sesuai nama kakeknya. Ludwig van Beethoven lahir dalam keluarga musik di Bonn, Jerman. Beethoven memiliki masa kecil yang menyedihkan karena ketika dia memainkan nada yang salah, ayahnya yang mabuk akan memukulinya. Pada mungkin kesalahannya itu disebabkan oleh masalah pendengarannya. Beethoven menyimpan ketuliannya secara rahasia, namun dalam sepucuk surat kepada seorang teman, ia mengungkapkan bahwa dia menderita masalah pendengaran setidaknya sejak usia 32 tahun. Sulit untuk membayangkan maestro musik itu mungkin menyusun semua karya terakhirnya dalam keheningan dan bahkan mungkin tidak pernah mendengar lagunya sendiri yang diputar, termasuk simfoni nomor 9, The Late String Quarters, dan Missus Alumnus. Dan sekarang saya akan memutarkan salah satu contoh video lagu dari Beethoven sendiri, yaitu Simfoni nomor 9.
Simfoni nomor 9 dalam tangga nada D minor adalah simfoni terakhir Ludwig van Beethoven yang diselesaikan di Kubah pada 1824 dan dimainkan pertama kali pada tahun yang sama di Wien, Austria. Simfoni itu adalah karya Beethoven karena menembus ruang waktu dan yang mengagumkan. Karya itu tercipta saat dia sudah tulis sepenuhnya. Meski kehilangan pendengarannya, Beethoven sanggup mengubah simfoni itu dengan panjang 75 menit dan berisi bagian dari Ode an die Freude, bahasa Inggris Ode to Joy, karya Friedrich Schiller, sebagai teks yang dinyanyikan para solis dan paduan suara pada gerakan terakhir. Begitulah dahsyatnya simfoni nomor 9 meskipun tercipta dari seorang tuli, namun dia mempengaruhi umat manusia melampaui zamannya. Tokoh-tokoh zaman romantik. Felix Mendelssohn 1809 sampai 1847. Felix Mendelssohn adalah keturunan keluarga Yahudi terkemuka dan kaya yang memiliki hubungan dengan penulis besar Jerman, Johann Wolfgang von Goethe, yang menjadi alasan kuat mengapa Mendelssohn suka menulis musik untuk sastra. Selama masa hidupnya, dia mengabdikan diri untuk membantu musisi berbakat lainnya dan mendirikan Leipzig Conservatory of Music. Dia dianggap sebagai salah satu musisi paling penting dari romantik era dan menetapkan standar baru sebagai konduktor. Karya-karyanya yang terkenal meliputi Violin Concerto in E minor,
On Wings of Song, Midsummer Night's Dream, dan Wedding March yang dipilih sendiri oleh Ratu Victoria sebagai lagu pernikahan putrinya. Ini adalah Felix Mendelssohn, itu Wedding March. Felix Mendelssohn Wedding March. Pertama kali Wedding March Mendelssohn digunakan di sebuah pernikahan ketika Dorothy Carew menikahi Tom Daniel di gereja Santo Peter, Tiverton, Inggris pada 2 Juni 1847 dan dibawakan oleh organis Samuel Rea. Namun itu tidak menjadi populer di pesta pernikahan sampai dipilih oleh Ratu Victoria untuk pernikahan putrinya dengan Pangeran Frederick William dari Prusia pada 25 Januari 1858. Pengantinnya merupakan putri dari Ratu Victoria yang mencintai musik Mendelssohn. Kesimpulan, dari penjelasan sejarah tentang musik barat pada zaman romantik di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa sejarah musik barat khususnya pada zaman romantik sangatlah menarik dan sangat bersejarah. Dari penjelasan di atas kita bisa mengetahui ciri-ciri musik barat pada zaman romantik antara lain tidak ada ornamen, melodi berekspresi, harmoni bervariasi, homofonik dan polifonik. Penggunaan dinamik dan tempo secara optimal dan bervariasi. Dari penjelasan di atas juga kita bisa mengetahui tokoh-tokoh dari musik barat yang khususnya pada zaman romantik dan hasil karya-karyanya, lagu yang mereka ciptakan yang sudah terkenal pada zaman modern sekarang ini. Sekian dari presentasi kami hari ini. Maaf apabila ada salah kata, and thank you for your attention.